Kitab hukum had itu pezina. Pengertian zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama Islam. Memandang pezina sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya. Perbuatan zina ini sangat dicela oleh agama dan dilaknat oleh Allah. Pelaku perzinahan dikenakan sanksi hukuman berat berupa rajam. Mengenai larangan berzina, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu zina sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang dimaksud perbuatan mendekati zina yang dilarang adalah berpacaran yang mengakibatkan pelakunya ingin melakukan zina. Mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu sehingga mendorong diri kepada perbuatan zina juga termasuk perbuatan mendekati zina. Begitu pula dengan perbuatan yang berpotensi mendorong nafsu seperti menonton aurat dan menghayalkannya adalah mendekati perzinahan. Menurut Al-Ghazali, perbuatan keji dosa besar yang tampak adalah zina, sedangkan dosa besar yang tersembunyi adalah mencium, menyentuh kulit dan memandang dengan syahwat. La taqrabuz zina. Janganlah hampiri itu zina. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerusakan. Nah, had itu bagi pezina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Ya, yang namanya itu pezina, baik pezina yang perempuan yang berzina atau laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya itu mi'ata jaldah, itu 100 kali dera. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya itu mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan wal yashhad azabahuma, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman. Ya, wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin, hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman. Ya. Wa azani la yankihu illa zaniyatan, yang namanya laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Ya, melainkan perempuan yang berzina, dan perempuan yang musyrik, ya, tidak, dan perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina itu tidak dikawini melainkan orang-orang yang berzina, laki-laki, dan laki-laki itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Ya. Zalika alal au musyrik wa hurrima zalika 'alal mu'minin, dan diharamkan itu atas orang-orang mukmin. Ya, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Ya. An Ubadah, kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ubadah ibn Samit qala bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya Allah telah memberi jalan. Ya, sesungguhnya Allah itu telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu qad ja'alallahu lahunna sabilal bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafjun sanatin wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warrajmu.
Nah, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah atau berzina dengan orang yang belum menikah, hukumnya itu dera itu 100 kali dera. Nah, jaldu mi'atin itu 100 kali dera. Dan diasingkan, ya, diasingkan itu setahun. Ya, wa nafjun sanah, dan diasingkan itu selama setahun. Adapun orang yang menikah, wasayyibu bisayyibi, adapun orang yang menikah yang sudah menikah kemudian berzina dengan orang yang sudah menikah, hukumnya itu adalah dera 100 kali dan rajam. Hukuman pezina itu berdasarkan pengakuannya. Ya. Hadis yang diriwayatkan itu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, ya, ata rajulan Rasulullah sallallahu, bahwasanya ada seseorang yaitu datang, ya, yang sedang Rasulullah ketika itu sedang berada itu di masjid. Ya, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah, dan ketika itu Rasulullah itu berada di masjid. Fanadahu, ya, dia menyeru kepada beliau dan berkata, Yanadahu faqala, ya Rasulullah, inni zanaitu, aku telah berzina. Rasulullah berpaling itu daripadanya. Fa'arada anhu, berpaling daripadanya. Hatta raddada alaihi arba'a marrat, ya, tempat kali dirinya. Maka kemudian dia mengulanginya itu sebanyak 4 kali dari pengakuan dirinya sendiri. Setelah itu dia bersaksi 4 kali atas nama dirinya. Ya, raddada alaihi arba'a marrat, falamma syahida ala nafsi arba'a syahadat, da'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya itu dan bertanya, faqala abika jununun, apakah bertanya, apa kamu, jawabnya, apakah kamu sudah menikah? Ya, tanya Nabi, apakah kamu sudah menikah? Qala la, qala faham, tanya Nabi, ya, jawabannya, ya. Faham ahsaita? Qala na'am, ya. Faqala, apakah kamu sudah menikah? Ya, saya sudah menikah, ya. Na'am. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhabu bihi farjumuhu, ya. Kemudian pergilah kalian itu bersama orang-orang ini dan rajamlah dia. Ibnu Syihab itu mengatakan, qala Ibnu Syihab, fakhbarani man sami'a Jabir ibnu Abdullah qala fakuntu, mendengar Jabir Abdullah mengabariku, dan Jabir itu berkata, dan Jabir ibnu Abdullah itu berkata, fakuntu fi man, aku di antara yang merajamnya, aku di antara yang merajamnya, ya, kami merajamnya. Farajamnahu bil musallah, kami merajamnya itu di tanah lapang. Ya, setelah dia terkena lemparan batu, ya, falamma laqathu, lemparan batu, dia melarikan diri. Ya, al-hijarah harabah, dia melarikan diri. Fa'taraknahu bil harrati, maka kami menangkapnya itu di harrah dan kami merajamnya. Farajamnahu, Sahih Bukhari hadis 6317. Hukuman atas pezina boleh dilaksanakan berdasarkan pengakuan pelakunya. Pengakuan perzinahan itu tidak boleh langsung dipercaya sebelum yakin akan kebenarannya. Hukuman atas pezina itu dilakukan di tempat umum seperti di halaman musholla agar disaksikan oleh orang banyak. Pezina itu dirajam dalam keadaan bebas tanpa diikat. Perlunya kesaksian oleh sekelompok orang Islam ketika hukuman rajam dilakukan sebagai i'tibar dan pembelajaran bagi mereka. Hukuman rajam itu khusus bagi pezina yang sudah menikah, baik masih bersama istri maupun janda atau duda. Dilarang mengaku-ngaku perbuatan zina, apalagi bangga itu untuk melakukannya. Ya, hukuman itu berdasarkan kehamilan itu dari perzinahan. Hadis yang diriwayatkan dari Imran ibnu Husain. Anna imra'atan min Juhainah atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada wanita yang dari Juhainah
itu datang menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia itu sedang hamil akibat dari melakukan zina. Ya, wahia ghaflah min zina, faqalat ya Nabi, ya Allah, asabtu hadda fa'akimhu alayya. Wada'a Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam waliyaha. Ya. Akibat melakukan zina, wanita itu berkata, wahai Rasulullah, aku telah melanggar hukum Allah, oleh karena itu tegakkanlah hukuman itu atasku. Lalu Nabi Allah itu memanggil wali perempuan itu dan bersabda itu kepadanya, rawatlah wanita ini sebaik-baiknya. Wali waqala ahsin ilaiha fa iza wada'at fa'tini biha. Ya. Rawatlah wanita ini dengan sebaiknya, apabila dia telah melahirkan, bawalah dia itu ke hadapanku. Lalu walinya itu melakukan. Fa'amara biha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walinya melakukannya pesan tersebut. Setelah itu Nabi memerintahkannya untuk apabila dia telah melahirkan, bawalah dia ke hadapanku. Lalu walinya melakukan pesan tersebut. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk merajam wanita tersebut. Ya, fa'amara nabiha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fasyukkat alaiha siyabuha summa amara biha farujimat summa shalla alaiha faqala lahu Umar tusalli alaiha ya Nabi Allah. Maka perkataan wanita tersebut, jadi pakaian wanita itu tersebut itu dirapikan. Ya, fasyukkat alaiha siyabuha, pakaian wanita tersebut itu dirapikan, agar auratnya itu tidak terbuka saat itu dirajam. Kemudian beliau perintahkan agar ia dirajam. Amara biha farujimat summa shalla alaiha faqala lahu Umar. Ya, setelah beliau itu mensolatkan jenazahnya. Namun hal itu menjadikan Umar itu bertanya kepada beliau, wahai Nabi Allah, perlukah dia itu disolatkan? Ya Umar, salli alaihi, perlukah dia disolatkan? Bukankah dia telah berzina? Ya. Nabi Allah, waqad zanat qala laqad sabata. Ya, dia tidak berzina, dan Nabi menjawab, sungguh dia telah bertobat. Ya, taubatan lau kusimat, yang bertobat kalau sekiranya taubatnya itu lau kusimat baina sab'ina min ahli Madinah, kalau sekiranya taubat itu dibagi-bagikan kepada 70 orang itu penduduk, ya pasti taubatnya itu akan mencukupi semuanya. Ya, ahli Madinati lawasi'athu wa hal wajadta taubatan afdala min anjadat binafsiha lillahi ta'ala, akan mencukupi mereka semua. Adakah taubat yang lebih utama daripada menyerahkan menyewakan nyawa kepada Allah Ta'ala itu secara ikhlas. Kehamilan di luar nikah cukup menjadi bukti untuk menetapkan had zina. Hukuman atas wanita yang sedang hamil harus ditunggu setelah melahirkan anaknya, dan bahkan setelah penyepihannya. Penyucian zina muhsan dari dosanya adalah dengan hukuman rajam dan bertaubat. Wanita yang akan dirajam itu ditanam hingga dadanya. Jenazah wanita yang mati setelah dirajam harus disolati dan dikuburkan sebagaimana jenazah lainnya. Taubat tidak menggugurkan hukuman duniawi atas pezina. Hukuman berdasarkan itu kesaksian. Saksi itu adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ya, ia lihat sendiri dan ia alami itu sendiri. Dan para perempuan yang melakukan itu perbuatan-perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, fastashidu alaihinna arba'atam minkum, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi.
di antara kamu yang menyaksikannya. Fa in syahidu, apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah mereka. Fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu. Nah, maka apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Atau ya, au yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai Allah memberikan jalan yang lain itu padanya. Ini berkenaan dengan saksi, hukuman berdasarkan kesaksian. Nah, ini gambar dari berupa kesaksian. Nah, kita lihat di An-Nur itu ayat 9, itu ayat 4 sampai 9. Wallazina yarmuna al-muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik itu berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhu samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu dengan 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Man illal ladzina tabu min ba'dihi, ya, kecuali orang-orang yang bertaubat itu setelah itu. Ya, min ba'di zalika wa aslahu, dan mengadakan itu suatu perbaikan. Mengadakan suatu perbaikan. Fa innallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kecuali orang-orang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum wa syahadatun ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka bersaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kazibin. Nah, dan sumpah yang mereka kelima bahwa laknat Allah atas mereka jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Nah, wa yatra'u an hal azaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kazibin. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk itu orang yang dusta. Wal khamisatu anna ghadaballahu 'alaiha in kana minas shadiqin. Ya. Dan yang kelima, ya, bahwasannya ghadaballahu 'alaihi in kana minas shadiqin. Allah marah itu kepada mereka, ya. Sumpah yang kelima bahwa laknat Allah di atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Ya, semua putusan hukuman harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Menurut syariat, putusan hukuman yang tidak sesuai dengan keduanya itu tidak berlaku. Hukuman atas pezina ghairi muhsan, perjaka dan perawan dera 100 kali dan isolasi selama setahun. Hukuman atas pezina
Muhsan, orang sudah bersuami atau beristri ataupun duda dan janda adalah rajam. Tidak boleh ada penyuapan dan penebusan dalam hukuman. Itu saja dari Bapak, mohon ditonton sampai selesai. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf. Dan disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.